Dan saat ini adalah untuk hubungannya Cancer, pasangan Cancer di bulan April sampai dengan akhir April. Saat ini bagaimana perasaan dia, apa yang dia pikirkan, dan apa yang dia lakukan di dalam hubungan bersama kamu. Hai guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi bellnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silakan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's get started. Hai Cancer, saat ini akan gue bacakan ramalan zodiak buat teman-teman Cancer, laki-laki dan perempuan. Untuk Cancer, Sun, Moon, dan Rising di bulan April mulai dari saat ini sampai dengan akhir bulan April 2020. Buat teman-teman yang baru hadir di channel ini, selamat datang di channel DME Tarot Indonesia. Dan buat teman-teman yang selalu setia menunggu channel ini, subscriber tercinta, welcome back. Terima kasih sudah selalu mengikuti channel ini. Dan saat ini adalah untuk hubungannya Cancer, pasangan Cancer di bulan April sampai dengan akhir April. Saat ini bagaimana perasaan dia, apa yang dia pikirkan, dan apa yang dia lakukan di dalam hubungan bersama kamu. Untuk pasangannya Cancer, kartu pertama adalah Six of Pentacles, lalu ada Two of Cups, Six of Rods, Knight of Cups, dan Queen of Cups. The World, Seven of Cups, King of Cups. Wow, ada King dengan Queen, deketan ya. Ace of Pentacles. Di bottom of the decknya adalah Three of Rods. Cancer, jangan lupa cek moon sign dan rising sign reading kamu yang mungkin juga bisa resonate dalam love life kamu, dan sesuaikan reading ini dengan situasi kamu masing-masing. Ini mungkin beberapa di antara kalian ada yang lagi ngedate, ada yang jadian, dia yang lamar kamu atau dia nembak kamu misalnya ya. Dan dia itu ngerasa bangga dengan mendapatkan hubungan ini atau mendapatkan status sama kamu. Oke. Di Two of Cups ini sepertinya kalian itu seperti mirroring each other ya. Apa yang kamu berikan ke dia, dia juga dia memberikan yang sama ke kamu. Oke. Jadi ada feedback nih ya ceritanya. Ada feedback dari kamu, ada juga feedback dari dia. Dan dari dia ke Knight of Cups itu juga bisa menggambarkan bahwa dia punya perasaan ke kamu, dan mungkin dia akan datang nemuin kamu, entah bawa bunga kah atau bawa apapun ya yang bikin kamu senang. Dia romantis, dia benar-benar interest sama kamu, lagi flirt, something else. Terus
di Six of Pentacles dan Seven of Cups ini menggambarkan bahwa dia memiliki many options ya. Mungkin juga ada orang lain yang suka sama dia misalnya, atau ada orang lain yang mengharapkan dia maybe gitu ya. Tapi dia lebih berat sebelah ke kamu. Kayak dia ada seseorang yang dia lebih ngerasa it's worth it untuk mendapatkan waktu dia, perhatian dia, dan dia akan mengambil kesimpulan ya, atau mengambil tindakan dari mana yang lebih worth it. Dia akan pertimbangkan antara kamu dan many other option. Sometimes mungkin dia berubah-berubah, dia mungkin sometimes confused atau confusing ya, karena dia berdiri dengan many option ataupun multiple person yang bikin dia tuh harus milih, dan dia maybe sometimes dia akan seperti pelin-pelan atau sulit memilih ya guys, atau bingung gitu ya, harus bagaimana gue ya, harus milih apa ya, atau gue harus bagaimana atau anything. Yang dia itu seperti sometimes they are not sure about their self atau what they want. Mungkin juga dia sometimes seperti membingungkan kamu gitu ya, karena dia berubah-berubah pelin-pelan atau banyak hal-hal yang dia inginkan, tapi pas dia dapetin dia nggak taking it serius misalnya. Mungkin juga kamu berdiri dengan love triangle ya. Nggak semua dari Cancer pasangannya memiliki another person, tapi mungkin aja intinya dia di sini harus mempertimbangkan dan memilih, dan dia bingung untuk memilih. Mungkin dia keep all together gitu ya. Dalam hubungan dengan kamu dia juga ada masih seperti flirt dengan orang lain atau kontek-kontekan dengan orang lain yang dia seperti nggak setia gitu kan. Padahal maybe dia juga maybe dia hanya mencoba untuk keep them all gitu kan, menjalani komunikasi dengan orang-orang yang selama ini dia kenal ataupun yang kontak dia, something like that. Tapi dia nggak ada kejelasan probably gitu ya. Well, di Three of Rods, di overall energinya ini bisa menggambarkan bahwa mungkin beberapa di antara kalian ada yang berdiri dengan seseorang yang menggungin kamu gitu ya. Dia hanya mau melihat apa yang dia lihat, dia nggak memperhatikan apa yang kamu pikirkan atau yang kamu rasakan. Dia hanya mau melihat ke depan untuk apa yang terbaik buat dia, apa yang dia inginkan, rencana-rencana dia, dan anything else. Bisa juga dia udah memutar balik perasaannya dari kamu, okay? Atau bisa aja ini sebaliknya, tergantung situasi kamu ya. Kalau kamu rasa dia seperti membingungkan dan sometimes seperti ada yang gak balance dalam hubungan ini, entah kamu yang selalu giving atau dia yang selalu giving, mungkin ada one sided love misalnya ya antara kamu dan dia. Tergantung, kalau kamu ngerasa kamu yang cinta banget ya, mungkin one sided love-nya itu adalah dia yang kurang bisa memberikan seperti apa yang kamu berikan ke dia. Okay? Dia seperti melihat ke looking for the best ya, looking forward dalam hubungan ini, melihat mau mengeksplor lebih banyak ya. Dan ini juga bisa menggambarkan dia menunggu seseorang. Seseorang ini bisa aja kamu atau orang lain, tergantung, okay? Tergantung situasi kalian masing-masing. Sepertinya dia dalam penantian ini ya, dia sometimes confused. Apakah dia masih harus menunggu kamu gitu ya? Sometimes bahkan ada orang-orang lain yang mungkin bisa jadi another option. Tapi dia belum bisa untuk take them seriously gitu kan, karena dia masih menunggu. Okay? Ya, akan ada new beginning untuk pasangannya Cancer ya, terutama soal stability, hubungan love life yang lebih stabil, dan juga valuable, yang mungkin akan ada seperti love offering dari dia ataupun dari kamu ke dia.
yang secara romantically romantis dan juga stabil ya. Bahkan hubungan ini pun secara financially akan stabil dan dia mau untuk support secara financially. Ada love opportunity untuk pasangannya Cancer. Ini juga bisa aja ya menggambarkan bahwa selama ini dia tuh romantis sama kamu, dia cinta sama kamu, dia datengin kamu, or anything else, dia PDKT sama kamu, dan banyak hal lah yang dia lakukan, yang dia berikan ke kamu, bahkan mungkin juga hati dia dan dompet dia. But it feels like dari kamu itu seperti nggak ada feedback gitu ya, atau nggak memberikan sama seperti yang dia berikan. Dia ngerasa seperti adanya unbalance dalam hubungan ini. Mungkin kamu yang terlalu needy. Mungkin dia ngerasa dia selalu giving dan kamu only taking gitu ya. Gak bisa ngertiin dia coba untuk ngertiin kamu, atau many things yang dia rasa dia udah banyak do something, tapi dari kamu not the same ya. Kalau kamu mengalami hubungan seperti ini, dia agak sedikit confused ya, untuk yang mana sih yang terbaik gitu kan buat gua. Sedangkan mungkin ada orang-orang lain yang maybe lebih cantik kah, atau lebih baik dari kamu, or lebih reason yang bisa aja membuat hati dia berubah gitu kan. Tapi sepertinya dia lebih menginginkan kamu. Oke, dan dia masih menunggu kamu. So, di akhir April ini ya akan ada kesimpulan dari love life hubungan kalian ya. Dia akan ada kepastian, dan dia juga mungkin ingin keputusan dari kamu, mau dibawa kemana misalnya hubungan ini, atau anything else yang nantinya akan ada hasil akhir dari suatu hal. Dan juga when something ends, something new begin. Okay? Dari the word. When something ends, something new begin. Dan juga ada sukses in love buat pasangannya Cancer. Ada di saat dia itu dipuji-puji, dia disukai banyak orang gitu ya. Dan dia juga dihargain banyak orang dan dilihat as a victory dalam hubungan ini atau dalam general life-nya dia. Oke. Dan saat ini mau gue bacain ramalan untuk pasangannya kamu menggunakan Lenormand card, Lenormand reading. Buat pasangannya Cancer, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia lakukan di dalam hubungan ini di sepanjang bulan April ke depan, dari saat ini sampai dengan akhir April. Pasangan Cancer April 2020, dia itu bagaimana? Nah, ini kan dia itu bagaimana sama kamu dan apa yang dia lakukan dalam hubungan dengan kamu. Kartu pertamanya adalah Garden, Woman. Ini sebenarnya another woman ya kalau menurut gue. Fish, Compass, Mountain, Child, Bird, Coffin, Star. Di bottom of the deck-nya adalah Swan ya. Lalu di jumping card atau additionalnya adalah Stairs. Buat teman-teman Cancer yang laki-laki, pasangan kamu atau si cewek ini ya, yang kamu dealing mungkin aja dia matre. Mungkin dengan kamu memberikan dia support finansial, barang-barang mewah atau apapun yang tentang glamour things gitu ya, party, jalan-jalan, pokoknya bahagiain dia dengan cara spend money,
itu akan bikin dia terus lengket sama kamu, okay? But doesn't mean they love you truly, okay? Karena di sini sepertinya navigasi atau arah dia dalam menjalani hubungan sama kamu hanya just about financial foundation atau financial things, atau hal-hal yang apa yang bisa kamu kasih ke dia, intinya itu. Lalu buat Cancer yang perempuan ya, si pasangan kamu atau laki-laki ini mungkin aja dia memiliki another woman, ada cewek lain yang secara morotin uang dia gitu ya, atau suka sama dia karena dia mungkin keren, karena dia itu mungkin dompetnya tebal atau karirnya bagus gitu ya. Banyak pengagumnya ya laki-laki ini, dan mungkin dia memang friendly to everyone gitu kan. Tapi di salah satu teman-teman yang dia friendly with, atau dia baik sama beberapa teman-teman dia, itu ada yang mungkin lebih ke arah ingin morotin dia gitu ya, karena faktor uangnya aja. Deket sama dia atau baik sama dia karena when it's fun gitu ya, karena dia punya uang atau something. Be careful dengan seseorang yang mungkin apa ya, nggak truly right person, okay? Karena dia hanya ada maunya dari kamu, okay? Dan pasangan kamu ini mungkin seperti yang gue bilang tadi ya, banyak complicated, dia confused untuk memilih. Dia memiliki pilihan, kamu atau perempuan lain, kamu atau laki-laki lain, okay, or whoever you are. Dia memiliki option, dan di sini dia seperti lagi dalam crossroad untuk memilih kamu atau orang lain, ini atau itu, or anything else, ya. Dan sepertinya beberapa di antara kalian ada suatu hal yang blocking hubungan kalian, yang blocking kalian untuk ketemu, mungkin karena itu ya, misalnya transportasi yang sulit di saat wabah corona misalnya, jadi bikin kalian itu susah untuk ketemuan dan itu jadi problem, atau any other problem ya, yang ada hubungannya dengan pembicaraan, ketemuan, dan kedekatan satu sama lain. Maybe itu akan ada masalah di situ. Lalu juga ada gosip-gosip ya tentang dia, gosip-gosip tentang dia, ataupun gosip-gosip di dalam hubungan kalian. Yang gosip ini kalau sampai ibaratnya kalian terpengaruh dengan pembicaraan orang lain atau apa ya, dengan gosip-gosip ini, bisa aja hubungan kalian itu malah fatal ending gitu ya, putus. Jadi be careful dengan pembicaraan yang sekelibat gitu kan, atau dengan komunikasi, misalnya dia chatting dengan orang lain di sosial medianya, di IG atau di Facebook, yang cuma saya sekedar chatting gak jelas, tapi ada seseorang yang cemburu gitu ya, ujung-ujungnya bisa jadi putus nih ya hubungannya, karena soal masalah komunikasi di sosial media ini kelihatannya yang bisa bikin putus hubungan. Terus gue lihat ada suatu kebenaran yang akan terungkap ya, rahasia yang terungkap yang selama ini itu udah di building terlalu lama gitu ya, rahasia yang udah tersimpan terlalu lama, masalah yang sekian lama itu semakin going up gitu kan. Itu sepertinya akan ada solusi ya, akan ada kebenaran yang terungkap dan juga jalan keluar. Oke. Beberapa di antara kalian mungkin ada yang solusi dalam hubungan kalian karena permasalahan kalian ini seperti skakmat, nggak bisa diapa-apain ya, terlalu besar.
apalagi soal misalnya long distance relationship problemnya ya, dia nggak bisa living sama kamu karena dia mungkin nggak bisa untuk traveling atau tinggal sama kamu, something like that. Pembicaraan kalian ini ya mungkin akan ada ke arah mau dibawa kemana hubungan ini, mau putuskah atau mau bagaimana gitu kan. Ada pembicaraan yang harus benar-benar detail dan secara terbuka yang harus dibicarakan. Kayak jangan hanya ya kode-kode aja gitu ya, tapi benar-benar bicarakan dengan jelas. Dan kalau perlu ketemu sama orang itu langsung gitu kan. Mungkin beberapa di antara kalian punya problem soal transport atau about distance ya, kayak long distance relationship. Well, ini menggambarkan bahwa hubungan kalian mungkin bisa aja up atau bisa aja down ya. Dia mungkin kembali ke suatu tempat, misalnya ke kampung halamannya atau could be anything ya. Dia balik lagi. Buat kamu yang pasangan kamu ini adalah seorang mantan kamu, dia bisa aja mau balik lagi ke kamu. But be cautious, kalau dia adalah perempuan mungkin dia mau balik lagi ke kamu karena faktor finance atau keuangan. Tapi kalau dia adalah laki-laki, mungkin masih ada someone else yang another option ini ya, yang secara morotin dia di belakang. Oke, atau ada gosip-gosip yang bikin hubungan kalian itu jadi seperti banyak masalah. Itu aja yang bisa gue lihat dari ini. Beberapa di antara kalian mungkin ada yang ketemuan, tapi pertemuan ini seperti ya masih PDKT gitu ya, PDKT, dan nantinya akan ada hal-hal yang entah kenapa dia itu seperti closing relationship atau seperti nggak intens lagi gitu ya, menghilang tiba-tiba. Padahal tadinya habis PDKT gitu kan. Itu karena dia merasa hubungan ini banyak sekali challenge-nya untuk dia, terlalu beban ya, terlalu besar masalahnya untuk menjalani hubungan dengan kamu, terutama untuk ketemu kamu ataupun keep contact sama kamu gitu ya. Well, itu aja sih yang bisa gue sampaikan. Semoga reading ini resonate. Jangan lupa like, comment, dan juga sharing cerita-cerita kamu, sharing reading ini ke teman-teman dan sosial media kamu. Terima kasih, salam hangat, bye-bye.